tinggal sebentar di rumah Basir? Meminta tomat dan pepaya. Untuk Anda yang telah hadir, salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu sekalian yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan kita, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan untuk calon guru penggerak. Saya perkenalkan dulu, saya Nurul Hasibuan, calon penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Hari ini saya akan melakukan kegiatan aksi nyata, di mana di kegiatan aksi nyata ini ada satu kegiatan, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Menurut ibu sekalian, budaya positif itu apa kira-kira? Dari sisi kebiasaan yang disepakati bersama dengan siswa. Budaya positif itu ya berisi tentang kebiasaan yang sudah disepakati bersama antara guru dengan siswanya. Ya, bisa ya Bu, boleh budaya positif yang disepakati antara guru dengan siswa ya. Saat atau ada lagi yang lain kira-kira Bu? Ya silakan Bu. Baiklah, menurut saya budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang kita biasakan, yaitu suatu sikap positif, baik itu yang kita minta dari siswa maupun dari kita guru. Jadi kalau saya sebagai guru agama, saya buat contoh dari sini walaupun nggak diminta, saling ya menyalami guru ketika pelajaran selesai atau di jam terakhir ketika mau pulang dari sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Jadi sudah ada dua pendapat dari guru ya tentang budaya positif. Terima kasih Bu, pendapatnya bagus sekali. Jadi mungkin untuk semangat kita buat yel aja dulu ya Bu, sebelum kita memulai apa ini sebenarnya budaya positif. Seperti yang kita selama ini juga sama-sama sudah kita tahu, SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Ya, teman kita bersama. Jadi di budaya positif ini ada beberapa konsep inti dari budaya positif yang harus kita pahami sama-sama. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Inilah yang perlu kita pahami yang berkaitan dengan materi tentang budaya positif. Sekarang kita kupas satu persatu. Sekarang saya mau bertanya dengan
Ibu sekalian. Kira-kira di kelas Ibu bagaimana? Apakah Ibu dalam pembelajaran itu berpusat pada guru atau berpusat pada siswa? Berpusat pada siswa ya? Ya, berarti semua kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya. Jadi kita mengetahui bahwa siswa kita itu memiliki keunikan tersendiri, sehingga kita tidak bisa lagi melakukan pembelajaran itu misalnya dengan ceramah. Kita menganggap semua siswa itu punya kemampuan yang sama, punya kebutuhan yang sama. Jadi pembelajaran itu yang diharapkan itu sekarang kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa kebutuhan dari siswa kita tersebut, apa keunikannya, apa keunggulannya, sehingga kita melakukan pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Inilah dia perubahan paradigma baru tentang pembelajaran itu. Inilah yang sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, di mana Bapak Ki Hajar Dewantara itu pemikirannya itu harus dia berpusat pada siswa, menghamba pada anak, menuntun kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di sini lihat pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran dan diferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Masih ingat Bapak Ibu kira-kira? Ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Inilah yang kita ingin munculkan ada pada peserta didik kita. Yaitu yang pertama, masih ingat Ibu? Ya, Bapak Ibu? Bergotong royong. Ya, bergotong royong. Ada lagi Bu? Mandiri. Ya. Berketuhanan atau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, berkebinekaan global. Ya. Apabila Bu mandiri, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Inilah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Inilah yang harus kita munculkan kepada siswa kita, peserta didik kita. Jadi perubahan paradigma baru itu dia bergeser dari pembelajaran yang berpusat kepada guru menjadi ke pembelajaran yang berpusat kepada siswa, dengan tujuan untuk mewujudkan pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini kita berilusi, ya, ini miskonsepsi berarti kesalahpahaman gitu ya. Kita berilusi bahwa kita sebagai guru itu dapat mengontrol siswa. Sebenarnya itu adalah kesalahpahaman atau miskonsepsi. Kalau kita misalnya memberikan sesuatu hal kepada anak, misalnya kita menyuruh anak untuk melakukan sesuatu, di dalam pemahaman kita selama ini kita bisa mengontrol mereka, padahal sebenarnya tidak. Bisa jadi di depan kita mereka melaksanakan apa yang kita suruh. Misalnya, jangan terlambat datang ke sekolah. Ketika kita di depan mereka mungkin mau melaksanakannya, tapi ketika kita tidak datang, apakah mereka masih mau melaksanakannya? Misalnya bisa tidak, tergantung motivasi dari si anak tersebut. Kalau dia
sendiri karena dia punya keyakinan bahwa itu adalah kebaikannya, bisa jadi dia tetap melaksanakan. Tetapi kalau dia hanya melakukan itu karena takut kepada kita, takut mendapat hukuman, atau mungkin karena dia ingin mendapatkan penghargaan dari kita, bisa jadi kalau kita tidak ada dia tetap terlambat misalnya. Jadi pemahaman kita kalau kita bisa mengontrol diri tidak benar, gitu. Itu hanya ilusi bahwa kita dulu bisa mengontrol siswa, atau ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua hal-hal yang positif yang kita berikan kepada anak itu efektif dan bermanfaat. Sama juga dengan yang tadi, Bu. Kita berpendapat mungkin itu efektif dan bermanfaat bagi anak kita, tapi tergantung juga motivasinya itu bagaimana. Gak hanya murid, gak hanya guru atau murid ya, kita juga itu. Kalau misalnya kita hanya melakukan sesuatu itu kan kita takut kepada kepala sekolah, misalnya kita mengajar selalu masuk ke dalam kelas tepat waktu. Tetapi karena kita mungkin melihat kepala sekolah setiap hari dia jalan-jalan ke kelas untuk mengontrol kita. Kalau motivasi kita misalnya memang bahwa itu baik untuk kita, sehingga kita akan tetap melaksanakannya walaupun kepala tidak ada, kita tidak hadir. Tapi kalau misalnya kepala tidak ada kemudian kita tidak melakukannya, berarti kan tidak benar bahwa semua itu yang baik itu adalah ya penguatan positif itu efektif dan bermanfaat buat kita. Jadi itu hanya ilusi gitu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, atau ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sama juga seperti itu ya, misalnya kita orang dewasa, kita guru, kita kadang berilusi bahwa kita itu punya hak untuk memaksa anak didik kita untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan kita. Itu hanya ilusi ya, itu tidak benar, itu hanya miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Nah sekarang kita melihat bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu adalah paradigma lama. Paradigma yang baru itu adalah teori kontrol. Di mana perbedaannya? Kalau dia stimulus respon menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Makanya cara guru mengajar itu dulu itu kan secara ceramah misalnya, karena dia menganggap bahwa kebutuhan siswa itu sama semua, sehingga dia memberikan materi itu sama. Sementara kalau dia untuk teori kontrol, realitas dan kebutuhan kita berbeda. Anak didik kita itu punya kebutuhan yang berbeda. Inilah yang harus kita amati, kita cari di mana keunggulannya, di mana perbedaannya, bagaimana kemampuannya, sehingga kita melakukan itu tadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Sementara untuk teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi kita juga harus menganggap bahwa siswa kita itu dia tidak sama. Mereka itu pasti punya pemikiran-pemikiran yang berbeda tentang segala sesuatu. Kemudian stimulus respon menganggap bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara kalau dia teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa menganggap atau memaksakan semua orang itu seperti murid kita itu harus sama. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa semua siswa kita itu harus bisa memiliki nilai yang bagus di bulan studi semuanya, karena dia punya pandangan yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda. Jadi kalau di teori kontrol kita harus berusaha memahami
pandangan orang lain tentang dunia, tentang apa saja. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu di stimulus respon. Sementara di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini yang harus kita pahami. Jadi ketika siswa kita melakukan suatu perilaku buruk, jangan langsung kita judge, kita itu salah gitu. Harus kita teliti dulu, harus kita tanya dulu, atau kita berdialog dulu. Karena semua perilakunya itu mempunyai tujuan. Inilah yang harus kita cari tahu. Itu dia kalau menurut teori kontrol. Kenapa dia melakukan perilaku tersebut? Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara kalau dia di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus respon menyatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Ya, untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini ada kemerdekaan gitu. Kita harus memberikan hak kepada setiap orang untuk bisa berpandangan menurut pandangan sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu di stimulus respon. Sementara kalau di teori kontrol, kita mengharapkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi justru dianggap perbedaan itu adalah kekayaan, sehingga kita mengarahkan supaya terjadi kolaborasi, kerjasama. Siswa kita itu punya kemampuan yang berbeda-beda, bagaimana mengarahkan mereka supaya semua kemampuan-kemampuan, keunggulan-keunggulan mereka itu bisa saling berkolaborasi. Jadi tidak kita anggap sama semua, ya tidak ada pemaksaan lagi. Nah sekarang kita masuk ke disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Ibu Lita mungkin? Silakan Bu. Kalau menurut saya Bu, disiplin itu lebih ke tempat mendapatkan sesuatu yang Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Lita. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu menurut Ibu Lita, disiplin itu. Menurut Ibu yang lain mungkin ada yang berpendapat? Mengerjakan atau mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada, ya. Kita berikan aplaus dulu kepada ibu yang sudah memberikan kata-katanya. Ya, sekarang sebelum kita lanjutkan, mungkin sudah agak ngantuk sedikit ya karena ini jam berawan. Kita buat lagi yang lainnya ya Ibu ya. SMA Negeri Gamal masih lingkungan? SMA Negeri Gamal masih lingkungan? SMA Negeri Gamal masih lingkungan? Ya, terima kasih Ibu. Jadi disiplin itu ya, disiplin positif. Sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ketika seseorang sudah melakukan sesuatu hal, ini sebenarnya disiplin positif. Jadi bukan karena keterpaksaan, karena dia memiliki nilai-nilai positif, nilai-nilai yang diyakini. Sehingga di sini katakan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita harus, kalau sudah dikatakan disiplin positif, berarti ketika kita ada aturan, kemudian si anak sudah melakukan aturan itu dengan baik,
artinya dia bukan harus karena ada hukuman bagi yang melaksanakannya, atau harus dia diberikan hadiah atau penghargaan bagi yang melaksanakannya. Itulah yang ingin kita munculkan, disiplin positif. Motivasinya itu berasal dari dalam dirinya sendiri, karena dia punya keyakinan dari dirinya sendiri bahwa ketika dia melakukan sesuatu hal itu adalah itu baik untuk dirinya. Misalnya dia selalu datang tepat waktu, selalu mengerjakan tugas tepat waktu, itu disiplin. Ya. Jadi kalau dia selalu melakukan itu tanpa karena memikirkan ada hukuman, kalau dia tidak mengerjakan, atau tanpa harus supaya saya tidak akan juara, tidak seperti itu di dalam hatinya, maka dia itu sudah memiliki disiplin diri di dalam dirinya, disiplin yang positif. Inilah yang sebenarnya yang harus kita munculkan di dalam diri dari peserta didik kita. Nah, di sini disebutkan bahwa sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang tadi disebutkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Coba, ada mungkin ibu-ibu yang memberikan pendapat, apa sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu? Menghormati orang tua. Ya, menghormati orang tua. Ada lagi bu yang lain? Apa? Jujur. Ya, jujur. Ada lagi bu? Rajin. Ya, rajin. Keadilan, Bu. Berkeadilan. Ya, itu semua adalah nilai-nilai kebajikan. Kasih sayang, ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Di sini disebutkan dia istilahnya nilai-nilai kebajikan universal. Artinya adalah nilai itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari dia suku bangsanya apa, ya, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, ini sudah merupakan kesepakatan bersama bahwa itu adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini ada contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi. Misalnya yang sekarang itu kita ketahui di profil pelajar Pancasila itu ya ada 6 elemen dari profil pelajar Pancasila itu adalah nilai kebajikan. Ya. Beriman dan bertakwa tadi ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, itu nilai kebajikan. Berkebinekaan global, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, dan berkarakter kritis, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian di IBO Primary Years Program PIP, di sini ada nilai-nilai kebajikan dari institusi tersebut: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian di keterampilan hidup atau life skill, ini ada nilai-nilai kebajikannya: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Apa sih bu kebutuhan dasar manusia itu? Makan, ya. Iya, sandang, pangan, papan. Apalagi kira-kira kebutuhan manusia itu? Keamanan, kasih sayang, cinta, iya bu. Apalagi bu? Refreshing, pendidikan. Ya, itu semua kebutuhan manusia.
Gitu. Nah sekarang coba kita lihat, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Di mana kebutuhan dasar manusia itu di sini dibagi menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Itu tadi yang disebutkan contoh kawan-kawan ya Bu. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Ini kita penuhi sendiri ya. Sedangkan yang lainnya ini, yang 4-nya ini adalah ini kita dapatkan dari orang lain. Seperti kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh itu. Itu kebutuhan dasar manusia. Siswa kita juga butuh itu. Perilaku dari siswa kita ketika mereka berproses itu adalah kita harus tahu itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Makanya kadang ada perilaku yang muncul. Misalnya, contohnya ketika kita mengajarkan pertama, ada anak yang masih jam pertama sudah mau tidur, ngantuk atau malas, seperti tidak bertenaga. Bisa jadi ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, maka dia berperilaku seperti itu. Misalnya dia tidak pernah sarapan. Bagaimana dia bisa bersemangat untuk belajar ketika ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi? Bisa jadi kalau kita tanya dia, pergi dulu nak makan, misalnya kan, kita kasih dia untuk makan lontong misalnya. Bisa jadi setelah itu dia lanjut lagi, udah semangat dia jadinya belajar. Itu salah satu contoh ya Bu. Kemudian penguasaan itu juga kebutuhan dasar manusia. Harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, eksistensi, ya. Memimpin, itu ada juga ya kebutuhan dasar dari manusia itu untuk memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan akal dirinya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan kebebasan. Dan kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Itu juga kebutuhan dasar manusia. Bermain, ya anak siswa itu juga seperti itu. Ya, mereka butuh bermain, humor, supaya bisa tertawa, ya, antusiasme, ya, tertawa. Itu adalah kebutuhan dasar, yaitu kesenangan. Inilah dia 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini harus kita pahami sebagai peserta, sebagai guru, ya, karena biasanya siswa kita itu segala perilakunya itu berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasarnya. Berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Jadi tadi mungkin di awal juga sudah ada dijelaskan bahwa motivasi dari perilaku manusia itu ada 2 macam. Ada motivasi yang berasal dari luar dirinya, atau disebutnya dengan motivasi ekstrinsik, ya, atau eksternal. Berarti itu karena orang, motivasi itu karena orang lain. Misalnya dia berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Atau dia berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau dia motivasi intrinsik, inilah sebenarnya ingin
kita munculkan dari siswa kita. Mereka itu memiliki motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini atau percaya. Nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi mereka melakukan kebajikan-kebajikan itu karena mereka percaya bahwa itu baik untuk mereka. Ketika mereka melakukan disiplin, ketika mereka melakukan kerjasama, mandiri, kreatif, dan lain sebagainya, mereka melakukan itu karena motivasi dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya, bukan karena takut dihukum atau karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, apa tidak? Di sini ada istilah ya, Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Mungkin kalau hukuman atau juga konsekuensi itu sudah biasa kita dengar. Tapi ada istilah baru mungkin ya, ini yang dimunculkan di Kurikulum Merdeka itu yaitu restitusi. Apa perbedaan dari ketiga istilah tersebut? Kalau hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Misalnya anak kita datang terlambat sekolah, kamu lari di lapangan 10 kali, itu hukuman. Tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Dia tidak tahu kalau misalnya dia terlambat, dia disuruh lari-lari atau disuruh yang lainnya. Itu hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Hanya kita sebagai guru yang tahu apa yang mau kita buat itu kan, hukuman itu. Kemudian berupa hukuman bisa dia fisik, bisa psikis. Hukuman itu waktu fisik seperti tadi kita suruh lari-lari, itu hukuman fisik. Ada juga hukuman psikis, misalnya kita melakukan kata-kata yang bisa menyakiti anak. Nah, kita melakukan kata-kata yang kasar misalnya, melakukan kalimat yang menyinggung perasaannya, itu hukuman. Tapi dia hukuman psikis. Dan itu bersifat satu arah. Itu tadi ciri-cirinya, bukan dia hukuman. Nah, kalau konsekuensi bagaimana? Kalau konsekuensi dia terencana, disepakati sesuai peraturan. Misalnya seperti kita punya tata tertib sekolah. Di situ ada beberapa poin-poin yang berkaitan dengan tata tertib kita, kemudian jelas di situ juga kalau misalnya dia melanggar, apa konsekuensinya, apa akibatnya. Misalnya terlambat sekian poin, melawan guru sekian poin, itu sudah kita bagikan kepada anak-anak, ditandakan oleh orang tua, mereka sudah tahu, itu namanya konsekuensi. Karena sudah disepakati bersama dan kalau dia konsekuensi ini memang kita membuat peraturan itu bersama-sama. Bersama guru dengan anak kita membuat peraturan, kemudian kita sepakati juga kalau misalnya peraturan itu dilanggar, apa konsekuensinya. Berarti si anak sudah tahu. Jadi ketika dia melanggar satu peraturan itu, dia bukan mendapatkan hukuman, tapi dia mendapatkan konsekuensi terhadap perilakunya yang sudah melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Itu bedanya ya Bu. Kemudian murid tetap tidak nyaman, ya jelas ya, tetap tidak nyaman kalau dia sudah kena konsekuensinya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ya kita harus selalu memonitor, mengamati ada enggak dilanggar kesepakatan yang sudah dibuat, sehingga mereka harus menjalankan konsekuensi terhadap pelanggaran tersebut. Jadi harus selalu dimonitor. Kemudian ini tadi istilah yang baru, ya restitusi. Sebenarnya kita dalam menyelesaikan permasalahan itu ya di sekolah, kita menggunakan ini. Kita diharapkan menggunakan restitusi, bukan hukuman, bukan menjalankan konsekuensi, tapi dengan cara restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ada proses yang kita lakukan, tidak langsung kita menjatuhkan hukuman atau memberikan konsekuensi, tapi ada proses yang kita jalani dengan anak tersebut. Dan
untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia buat. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita ajak dia berpikir. Apa kira-kira solusinya kalau kamu sudah begini? Bersedia tidak memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan? Kalau bersedia, bagaimana kira-kira solusinya? Kita ajak dia berdialog, kita ajak dia berpikir. Itu bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Ya, kan ibu saya lihat ini sudah agak-agak apa ya bukan. Jadi ya silakan Bu. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Tadi materi sebelumnya yaitu di dalam ada teori kontrol, ada stimulus respon. Saya mau ingin tanyakan begini, di dalam stimulus respon itu kita bisa memperbaiki orang lain, kan gitu ya Bu ya. Kemudian teori kontrolnya kita hanya bisa mengontrol diri sendiri, kan gitu. Yang perlu saya tanyakan, kayaknya ini ada sedikit kurang pas menurut saya ya Bu ya, itu pendapat saya. Karena gini, di dalam diri kita sendiri memang kita bisa mengontrol diri kita sendiri bisa, tapi lebih bisa lagi kita ditambah atau dipenambah, maksudnya bukan diktator, ditambah kontrol diri kita, misalnya selaku guru itu, jadi si anak menjadi lebih bagus. Artinya gini, saat kita mau ada tugas, misalnya ada kesalahan si anak tidak mengumpulkan tugas, kan gitu. Berarti si anak ini kontrol dirinya itu kurang pas, kan gitu kan. Dengan adanya kontrol si guru tadi atau dari orang lain, kan gitu kan, dari orang lain atau misalnya kita setelah mengecek bahwa si anak itu tidak melakukan, kan kita kontrol itu, atau misalnya setelah kita cek atau kita nilai, oh si anak tidak melakukan tugasnya. Nah, dengan demikian kita akan menambah pada atau menasihati anak biar bagaimana dia mengerjakan tugasnya itu. Itu penjelasannya itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi kita kembali lagi ke tadi ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di sini menurut paradigma stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, ya. Sementara kalau dia pendekatan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu. Sama ilusi tadi ya Bu. Sebenarnya itu ilusi kita bisa mengontrol orang lain, gitu kan Bu. Mungkin kalau kita amati seperti yang dibilang, itu berada di dekat kita, si anak, mungkin dia mengatakannya, gitu kan Bu. Tapi kita tidak bisa memastikan apakah kalau kita tidak ada di dekatnya, kita tak melakukan hal itu. Misalnya, mungkin kalau kita amati seperti yang bilang, ayo nak kamu kerjakan ya, dikerjakan. Ada kita di dekat dia kerjakan tugas itu. Tapi kalau misalnya kita pergi, tidak berada di dekat si anak, kita tidak bisa mengetahui dia dikerjakan apa tidak. Itu maksudnya dia Bu. Jadi kalau di pendekatan teori kontrol, makanya dikatakan di sini bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi bisa jadi dia tetap, bukan Bu, dia tetap melakukannya. Tapi bisa jadi juga tidak. Nah, jadi ketika dia tidak melakukan, berarti kan itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengontrol anak. Selama ini kita mungkin berpikir, saya bisa mengontrol anak ibu saya. Mereka harus melakukan sesuai apa yang saya perintah. Tapi sebenarnya itu ilusi. Ya, yang kita harapkan memang tetap mereka lakukan. Itulah yang makanya kita berusaha untuk memunculkan motivasi intrinsik tadi pada diri anak didik kita, supaya mereka itu melakukan sesuatu bukan karena takut pada kita. Ya Bu, jadi bukan karena kita melakukan. Kalau misalnya dia tidak mengerjakan, kita berikan nilai tidak baik atau kita hukum, atau bukan karena dia mau kita puji, kita berikan penghargaan, gitu. Itu maksudnya Bu.
berikutnya. Baik Bu, di sini saya ingin bertanya poin terakhir tadi Bu, ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, ada restitusi ya Pak. Baik Bu. Di sini Bu, saya ingin bertanya sebenarnya memang saya lihat apa yang Ibu jelaskan ini tujuannya kan merubah mindset ya. Mindset guru itu bahwa di guru-guru merdeka itu yang Ibu jelaskan tadi, dan sini berubah mindset yang seperti ini. Ini saya lihat Bu, saya ingin bertanya, misalnya kita sudah merubah mindset dari hukuman konsekuensi ke restitusi. Misalnya ada kasus seorang anak di kelas yang kan Bu, saya meminta kepadanya, jadi dengan kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah, tahu. Jadi menurutku bagaimana lah? Seandainya bukan, dan pernah juga terjadi. Kalau saya ulangi Ibu keluarkan saya dari sekolah ini. Sementara itu adalah berbentuk konsekuensi, ya Bu. Ini padahal kita tadi tujuannya restitusi tadi, kan Ibu, kita ajak dia. Bagaimana dia menyadari sikapnya itu ada sesuatu yang salah. Tetapi ketika kita tanya, jadi gimana menurutmu? Langsung dia jawab, kalau saya ulang Ibu, saya bersedia dikeluarkan dari SMA kedua. Bagaimana kondisi seperti ini Bu? Mindset kita tadi sudah kita rubah, bahwa kita tidak memberikan hukuman dan konsekuensi sebisa mungkin. Tapi ketika anak itu menyatakan, menurut saya itu konsekuensi ya Bu, bukan hukuman. Bagaimanakah saya sebagai seorang guru bahwa restitusi itu berjalan dengan baik? Terima kasih Bu. Ya, baik Bu, ya pertanyaan yang bagus sekali Bu, tapi mungkin ini akan terjawab kalau kita lanjutkan dulu materi berikutnya. Ya, karena restitusi itu ada tahapan-tahapannya Bu. Ya, nanti kita kembali lagi ke situ ya Bu. Jadi gantung yang mana gitu kan kira-kira ya Bu. Sebelum ke tahapan restitusi itu, jadi kita lihat dulu 5 posisi kontrol guru. Ya, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat merasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan bisa sebagai manajer. Nah, apa bedanya? Bukan bagaimana maksudnya 5 posisi kontrol ini? Nah, sekarang kita ambil satu contoh kasus. Yaitu siswa tidak memakai atribut. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, kalau kita sebagai guru mengambil posisi kontrol sebagai seorang penghukum, maka yang kita lakukan adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Kita mengeluarkan kalimat seperti itu kepada anak. Berarti itu kita mengambil posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Nah, ketika kita mengatakan bahwa berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ini adalah kita mengambil posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah.
Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Kalau bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain-lain jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kalau kita mengatakan situ, kita sebagai teman, posisi kita sebagai teman. Jadi kita berbicara halus, dengan akrab, ya, dengan senyum. Nah ini kita berarti mengambil posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah kemudian kalau kita mengucapkan kalimat kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Berarti ini sudah ada kesepakatan terlebih dahulu, ada peraturan, ada konsekuensi. Berarti si anak sudah tahu bahwa kalau dia misalnya tidak memakai atribut datang ke sekolah, dia harus membeli di koperasi atributnya, dipasang kembali. Itu tidak hukuman, ya kan? Jadi dia di sini sebagai pemantau, kita itu sebagai pemantau posisi kontrolnya. Kita amati anak-anak, ya, kemudian ketika dia tidak melaksanakannya ada konsekuensi terhadap perilaku tersebut. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, kita diarahkan seperti ini. Memang tidak bisa seperti membalik telapak tangan, tapi kita tetap berusaha, kita menuju ke situ. Yang paling baik kalau kesannya itu negatif itu adalah pemantau dan pembuat merasa penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kalau dia teman, pemantau, itu sudah menuju ke arah positif juga. Tapi yang paling baik posisi kontrol itu kita usahakan kita sebagai manajer. Misalnya sepertinya, apa yang kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya sama anak, apa yang kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu bedanya. Itu beda dari 5 posisi kontrol guru tersebut, ya. Nah sekarang saya mau bertanya sama ibu-ibu, ya. Posisi kontrol apakah aku? Kalau misalnya saya mengucapkan kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Ya benar ya ibu. Berarti itu kita mengambil posisi kontrol kita sebagai membuat merasa bersalah. Betul ibu. Ya. Dari 5 yang tadi kita posisikan di kita, apakah di kurikulum Merdeka ini kelima-limanya boleh kita pakai atau kita pilih satu sebagai manajer menurut yang sudah ibu pelajari bagaimana? Begini Bu, sebaiknya kita pakai yang manajer. Ini nanti kita ada tahapan-tahapannya di segala institusi. Tapi kita tidak memungkiri bahwa memang kita memakai semua itu, tapi kalau bisa dikurang-kurangi dulu, misalnya sebagai penghukum, misalnya kan, atau sebagai pembuat merasa bersalah. Ya ada kali kita bisa sebagai pemantau, ya, karena kalau pemantau itu kan kita memang sudah ada peraturan dan harus ada konsekuensi. Ada sebagai teman, gitu ya. Kalau bisa dikurang-kurangi negatif-negatifnya gitu, nggak mungkin kita langsung berubah. Jadi kita ambil semua kita itu sebagai manajer. Kalau bisa, itulah yang diharapkan, gitu kan Bu. Ya, jadi ya kemudian ini ya Bu, kalau misalnya saya mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, ini saya ambil posisi apa? Pemantau? Pemantau ya Bu? Ibu Lita penghukum, Ibu Jelita pemantau, Ibu Maya penghukum. Ya, sebenarnya pemantau. Ini posisi kontrol penghukum, ya, penghukum, ya, psikis ya.
Kemudian berikutnya, ayolah lakukan demi ibu ya. Nah ini saya mengambil posisi sebagai apa, ibu? Iya, sebagai teman ya. Ya ini kita semua boleh sebagai ini ya. Ya terima kasih untuk kita semuanya, ibu. Ya kita bantu ya ibu sekali lagi. Ya. SMA lagi di mana sih Puan? SMA lagi di mana sih Puan? SMA lagi di mana sih Puan? Smart. Iya benar-benar smart ya. Kita semua benar smart. Nah sekarang kita lanjutkan berikutnya. Nah kalau misalnya saya mengatakan kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau ya benar ya ibu-ibu. Nah itu bedanya ya. Nah ini kalau kita berikutnya ada namanya keyakinan kelas. Nah di sini ada pertanyaan ya, mengapa keyakinan? Ya mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, kenapa kira-kira kita? Lebih menyentuh ya Bu ya, lebih menyentuh. Ya. Berbudara ya, ibu kita budara. Apa Bu? Berbeda agama? Ya Bu. Berbeda agama ya Bu. Ya, jadi ya. Mengapa keyakinan kelas? Ya kan? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, kalau peraturan itu kan Bu udah ada di kan Bu. Ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh itu kan aturannya. Berarti harus kalau kita kenapa bikin ini tadi yang memunculkan motivasi itu keyakinan. Jadi bukan hanya sekedar mematuhi peraturan, gitu kan? Oh, ada di dalam dirinya, ya Bu, dari dalam dirinya muncul motivasi intrinsik. Dia yakin, ya mereka yakin itu terus nilai-nilai kebajikan. Keyakinan. Nah ini kita disuruh untuk membuat ini dengan anak-anak. Itu dibangun merdeka ya Bu, tapi sebenarnya tidak apa-apa kalau kita juga membuatnya dengan anak-anak kita yang kelas 11, kelas 12 walaupun belum merdeka. Jadi kita bersama-sama dengan anak kita sepakati. Kira-kira apa keinginan kelas kita? Misalnya dia apa? Jujur. Dapat jujur. Apalagi misalnya kerjasama, gotong royong, apalagi kolaborasi, apalagi kreatif, mandiri dan sebagainya. Ya, jadi ini mereka harus benar-benar meyakini di dalam dirinya masing-masing keyakinan kelas itu. Mereka lakukan dengan motivasi dari dirinya. Jadi bukan hanya sekedar peraturan kita tidak boleh begini, tidak boleh begitu gitu ya. Itu nilainya. Jadi itu yang diharapkan. Jadi mereka benar-benar. Nah ini kita untuk menentukan profil pelajar Pancasila tadi kan Bu. Jadi dimensi yang kita harapkan itu kan juga itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, sehingga mereka bisa menjadi seorang pelajar dengan profil pelajar Pancasila sehingga dimanapun mereka berada mereka tetap melaksanakannya. Meyakinkan itu menjadi keyakinan dia. Sama dengan agama kita pun kita meyakinnya karena kita anggap itu benar gitu. Dan itu udah ada di dalam diri kita. Jadi bukan keyakinan, bukan peraturan gitu. Nah di sini bagaimana caranya ya pembentukan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu yang pertama dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Kalau dia universal itu tadi dengan kebajikan universal kan. Positif itu maksudnya di dalam pernyataan positif maksudnya kan jujur, bukan kita buat tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek itu kan dia kalimatnya negatif, tidak gitu kan. Jangan gitu kan. Misalnya kalau kita mengharapkan anak itu keyakinan kelasnya adalah disiplin. Kita tidak menulis dirinya di situ tidak boleh terlambat. Nah gitu kan. Tapi tidak jangan iya jangan negatif gitu. Tidak, jangan gitu ya. Jadi itu dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, maksudnya banyak sampai 20 keyakinan kelas itu. Sedikit aja bisa kita 10, ya kurang lebih 10. Tapi benar-benar mereka ingat
mereka menerima sehingga mereka tetap melakukannya. Ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kira-kira sesuai tidak kalau kita kepingin seperti ini, ya harus disesuaikan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat kajian kelas. Itu satu dari peraturan itu bisa kita sendiri. Kita datang ke kelas kita, anak-anak kalau sama ibu kadang harus begini itu peraturan. Nah kalau dia keyakinan ini kita ajar anak-anak kita bikin keyakinan kelas kita. Apa kira-kira berisi nilai-nilai kebajikan. Contohnya begini. Nah kita suruh mereka menulis. Saya sudah bagikan kertas atau dia ambil kertasnya sendiri. Silakan nak, menurut kalian apa? Keyakinan kelas kita tulis bersama anak-anak. Setelah kita kumpul, kalau misalnya kita menggunakan kertas post-it atau sticky note, kita bisa tempelkan, kita lihat, kita sortir. Kalau ada yang sama-sama, mungkin kita kira-kira contohnya seperti ini atau bisa dibuat seperti ini misalnya, ya. Dan itu diketahui oleh semua anak. Caranya ya pembentukannya. Nah, sekarang kita ini yang terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah suatu proses dialog, ya, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu yang dia restitusi. Di mana tahapan segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kita sudah membuat keyakinan kelas tadi kan Bu? Kita sudah tahu. Ini keyakinan kelas ini sebagai wali kelas kita bisa bikin dengan anak kita, tapi kita bisa juga sebenarnya membuatnya sebagai guru mata pelajaran. Kalau misalnya sebagai guru kelas, misalnya di SD itu bisa juga permanen di kelas. Atau kita pun bisa ke wali kelas untuk di kelas kita bisa secara permanen. Tapi kita pun dengan siswa yang lain yang kita masuk di kelasnya sebagai guru mapel misalnya kita buat, tapi nggak permanen di setiap kelas itu gitu kan. Tapi kita mau bawa atau kita sepakati atau kita buat dokumentasinya untuk kita, sehingga ketika misalnya ada yang dilanggar misalnya itu bisa kita kembali. Nah, bagaimana proses segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi ini tahapannya yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya. Jadi ketika si anak membuat kesalahan, ya kita harus berprinsip bahwa itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu dulu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita ketika kita membuatnya segitiga restitusi ini. Misalnya dengan memberikan kalimat, misalnya ketika seorang ada membuat kesalahan, ya, yang pertama kita lakukan adalah kita harus menstabilkan identitas dulu. Dengan misalnya memberikan kalimat-kalimat seperti berbuat kesalahan itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau ibu juga pernah melakukan itu. Atau bisa juga ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau bisa juga kamu berhak merasa begitu. Misalnya ketika dia marah misalnya, ya, atau dia merasa tersinggung, jadi bisa kita ucapkan kalimat kamu berhak merasa begitu, misalnya seperti itu. Ketika kita mengucapkan kalimat seperti itu kita dalam proses tahapan yang pertama dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku
berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini harus kita ceritakan, kita terus mengetahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Ketika dia melakukan sesuatu perilaku, kita cari kebutuhan mana yang ingin dia penuhi itu. Contohnya misalnya ada anak itu selalu tidur di kelas, malas dia belajar gitu kan. Kita jangan langsung marah-marah, jangan langsung marah-marah, tidak. Tapi coba dulu kita cari tahu dulu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar. Bisa jadi misalnya kebutuhannya apa misalnya? Bisa jadi misalnya kebutuhannya itu adalah untuk jadi bisa jadi menurut itu kira-kira kalau anak kita tidur lagi di kelas itu apa kira-kira kebutuhan yang tidak terpenuhinya? Yang tidak terpenuhi? Nah? Ya, atau ada lagi yang lain? Iya, jadi capek gitu ya, Bu. Kalau misalnya tidak itu, apa lagi kira-kira? Ya, terus bisa jadi capek, cari perhatian. Ya kan, bisa jadi berarti misalnya kebutuhan akan kasih sayang gitu ya, sehingga ini di mobil itu diperhatikan aja dia. Ya, bisa jadi ya Bu ya. Jadi ketika anak melakukan satu perilaku tertentu, itu biasanya karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kebutuhan yang mana? Karena ada kadang dia marah saja kan, karena nggak pernah disuruh hidup dia, karena dia mau maju aja. Berarti dia punya kebutuhan dasar perasaan, harus ada terus dia gitu kan dalam segala. Jadi dia kenapa anak ini kok sekarang kalau saya masuk ke kelas-kelasan? Karena nggak pernah kita suruh dia. Rupanya itu emangnya dia tuh disuruh nih kan, asal ada apa-apa, karena dia perlu aku, ya asistensi dia harus diatur orang gitu kan. Harus ini ya, nampak saja dia gitu. Ya. Atau yang lainnya gitu. Nah jadi biasanya kalau untuk kandidasi tindakan yang salah ini kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Inilah dia yang tadi mencari kebutuhan itu kan Bu. Kebutuhan apa kira-kira yang tidak terpenuhi? Padahal kamu bisa melakukan hal kemudahan ini ya. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Upaya kita untuk mencari kebutuhan mana dari anak tersebut yang tidak terpenuhi. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Bukan tidak berkeyakinan gitu, ada keyakinan kita. Jadi di sana apa motivasi kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kasih ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, itu adalah menanyakan keyakinan. Untuk ya ini salah satu contohnya itu. Bagaimana ini salah satu contoh dialog yang dilakukan berdasarkan tahapan segitiga restitusi. Kalau saya tadi mendengar dari ketua kalian, saya bertengkar ya sama Dika ya? Iya Bu, saya kesal Bu. Kenapa saya kesal? Saya kesal karena Dika selalu mencontek tugas-tugas saya Bu. Bahkan saat ujian itu Dika mencontek. Oh gitu, wajar kalau kamu kesal karena dia
saja saya membuka gaji kamu. Oh gitu, pasti kamu seperti itu kan ada alasannya kan? Ya Bu, saya kesal karena saya sudah capek mengerjakan seluruh tugas, Tika hanya mencontek. Jangan marah, nanti tidak rela tugas kamu itu bisa begitu saja, Rika. Ibu sangat menghargai kerja kamu yang berbeda buruk daripada itu. Nah, misalnya seperti kamu memukul gitu ya. Nah sekarang coba kamu pikirkan dulu, apakah tindakan kamu yang memukul menggebrak meja itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Nah, keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan tindakan kamu itu? Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Ya, betul. Jadi menurut kamu, apakah menghormati sesama teman itu penting buat kamu? Penting Bu. Nah, jadi baik ya. Dan kalau misalnya itu memang penting buat kamu, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan kalau misalnya kamu sedang marah? Saya harus bisa kamu. Ya, jadi kamu bersedia tidak memperbaiki masalahmu itu? Bersedia Bu. Nah, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu itu? Saya harus bisa mengontrol amarah saya dan apabila ada teman saya yang mencontek, saya akan mengadukannya kepada guru mata pelajaran maupun hari kelas Bu. Ya, tetap semangat belajarnya ya. Nah, kalau begitu sekarang kamu boleh kembali ke kelasnya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Itu salah satu contoh ya Bu, menyelesaikan masalah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nah jadi sebelum kita tutup tadi kita ini ya tadi pertanyaan Ibu tadi yang saya tangkap pertanyaan Ibu, kita mencoba untuk melaksanakan segitiga restitusi tadi. Kita tidak berharap jatuhnya menjadi hukuman atau konsekuensi begitu kan Bu kira-kira. Jadi di dalam proses ini kan Bu, misalnya seperti tadi kita buat dulu apa misalnya contoh beda dulu misalnya si anak sebenarnya dari si anak tadi kan Bu yang mengatakan saya bersedia ya kan, berarti ya nggak bisa kita arahkan sebenarnya dengan dialog itu. Kenapa nak kamu mengatakan langsung seperti itu, kamu bersedia gitu kan? Mungkin dia bisa nanti mengucapkan kata yang lain lagi kan. Coba kita arahkan, oh kan masih bisa nak, tidak harus seperti itu, sebatas itu. Ibu berharapnya kamu ada perubahan. Dari itu, kamu kan tahu bahwa kamu melakukan itu salah. Ya Bu, gitu kan. Ya, kalau ibu berharapnya tidak sampai seperti itu, yang penting kamu mau tidak itu sikapmu itu mau misalnya bilang seperti itu. Nah kalau kamu mau harus kita berubah kan tidak perlu harus sampai keluar. Nah, saya seperti itu Bu ya kira-kira Bu. Tadi maksudnya kita ada bedanya itu supaya kita ketahui bahwa apa itu hukuman, apa itu konsekuensi dan apa itu restitusi ya. Apakah di dalam kurikulum Merdeka aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah yang berupa hukuman ataupun konsekuensi itu masih kita laksanakan atau kita berubah atau beralih kepada hilangnya hukuman dan konsekuensi. Terima kasih. Begini ya Bu, kita belajar dengan bahwa memang ada di lapangan itu kita tahu bahwa memang ada 5 posisi kontrol seorang guru selama ini. Nah jadi seperti yang saya jelaskan juga tadi bahwa kita tidak bisa secara instan kita langsung berubah seperti yang diharapkan harus jadi bersikap sebagai manajer. Cuma sebenarnya itu kalau dia manajer, kalau dia penghukum dan membuat merasa bersalah itu kan konotasinya negatif gitu kan Bu. Jadi kalau bisa kita kurang-kurangi lah secara perlahan-lahan. Kita kurang-kurangi lah. Kalau teman dengan pemantau itu sebenarnya sudah mulai ke arah yang positif, tetapi tetap ada negatifnya juga gitu ya Bu. Nah sehingga kita diarahkan untuk ke segi
ketiga restitusi ini itu yang diharapkan oleh pemerintah kurikulum ya, kurikulum itu kita diharapkan untuk melakukan hal seperti itu secara bertahap sedikit demi sedikit. Ya, Bu. Nah, jadi sampai kita di penutup ya, Bu. Sini kita bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila, dan kita bertindak sebagai among, penuntun anak-anak kita tersebut. Jadi demikian kira-kira Bapak Ibu tentang materi disiplin positif. Mudah-mudahan kita semua bisa mengarah ke arah yang lebih baik, kita terapkan semaksimal mungkin sehingga cita-cita dari Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan cita-cita dari kurikulum Merdeka Belajar itu untuk mewujudkan siswa kita yang berprofil belajar Pancasila itu bisa terwujud. Demikian saja. Apabila ada tindakan kata-kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu semua saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari pertama Ibu masuk kembali di kelas ini, walaupun Ibu memang sudah pernah masuk sama kalian waktu kelas 10, 11 juga, tapi kali ini adalah hari yang pertama kita masuk di kelas 12. Ibu mau kita membuat keyakinan kelas dulu, ya. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada? Nggak tahu, ya. Jadi sekarang coba perhatikan ke depan supaya Ibu jelaskan ya apa itu keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif. Keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Artinya dia nilai-nilai kebajikan tanpa memandang suku, ras, agama. Nah, jadi sekarang apa yang menjadi latar belakang supaya dibuat keyakinan kelas ini adalah untuk mewujudkan kelas yang aman, ya, nyaman dan menyenangkan bagi murid dalam belajar, ya, sehingga materi yang diajarkan lebih dimengerti dan dipahami oleh murid. Jadi itu yang melatar belakanginya supaya kita membuat keyakinan kelas ini. Baru kemudian tujuannya kita membuat keyakinan kelas ini adalah untuk mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga murid dapat belajar dengan bahagia dengan penerapan budaya positif di dalamnya. Ya, itu tujuannya. Kemudian berikutnya apa yang menjadi tolak ukurnya? Ya, yang menjadi tolak ukur yang ingin dicapai adalah suasana kelas yang kondusif, ya, suasana kelas yang kondusif untuk pembelajaran yang menyenangkan dan berbudaya positif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai, ya. Itu dia ya Nak, apa yang menjadi apa itu keyakinan kelas, kemudian apa itu yang menjadi latar belakang kenapa kita membuat keyakinan kelas ini, tujuannya apa dan apa tolak ukurnya. Sudah bisa dipahami itu semuanya Nak? Ya. Nah, jadi keyakinan kelas ini dibuat oleh murid di
didampingi guru untuk menciptakan budaya positif di kelas. Nah, jadi sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, kira-kira apa keyakinan kelas kita yang mau kita buat? Coba siapa kira-kira yang bisa memberikan idenya? Jujur ya, silakan dituliskan ya nak. Apa lagi nak? Hormat, ya boleh hormat ya, saling menghormati atau hormat ya. Apa nak? Ramah. Apa? Ramah. Ya silakan tuliskan ramah. Coba siapa lagi yang punya ide yang lain? Sopan santun, Bu. Sopan santun. Rapi ya, boleh. Nah silakan dituliskan. Apa lagi? Apa nak? Toleransi ya boleh, silakan ya tuliskan. Cukup itu keyakinan kelas kita. Nah kalau sudah silakan tadi yang sudah menuliskan silakan ditempel di sini keyakinan kelasnya. Silakan. Sekarang kita bacakan kembali anak. Sekarang ini adalah keyakinan kelas kita. Ya, keyakinan kelas 12/4. Jadi semua yang ada di kelas 12/4 ini termasuk ibu juga ya. Dan kalian juga ini menjadi keyakinan kita, harus kita laksanakan. Ya. Apa itu? Rapi. Jadi semuanya harus rapi. Rapi berpakaian, rapi tempat duduknya, mejanya, ya, rapi buku-bukunya, tulisannya, ya. Jadi semua harus rapi. Ya. Jadi kemudian apa lagi? Saling menghargai, ya. Jadi kalian di sini semuanya harus saling menghargai satu sama lain. Apalagi kepada guru, ya. Menghargai juga kepada adik kelas, kepada kakak kelas, kepada kepala sekolah, ya. Kepada semuanya. Kasihan, disiplin, ramah, hormat, jujur. Jadi semuanya itu harus menjadi keyakinan kita di kelas ini. Itu kita laksanakan, jangan hilangkan. Bisa itu semuanya, nak? Bisa. Karena ini memang sudah kesepakatan kita, ya kan? Yang menyusunnya adalah kita di kelas ini, ibu dan juga kalian. Jadi ini harus kita laksanakan. Ya, jadi ini akan menjadi kesepakatan kelas kita. Ya, untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.